Kurma, Kultum Ramadan Matsaba bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Kurma, Kultum Ramadan Matsaba, episode yang sekian. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Sampai hari ini kita masih hidup, kita masih sehat, dan kita masih bisa bergembira. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian dari Allah yang selayaknya kita bersyukur. Sholawat dan salam, marilah senantiasa kita senandungkan. Mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan selalu Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita yang ada dalam majelis online saat ini. Pemirsa Kurma rahimakumullah, ada dua ayat yang bisa kita jadikan dasar kita menjalani kehidupan di dunia ini di antara sekian ayat yang lain. Yang pertama adalah surat Adz-Dzariyah ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayat. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Dari dua ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada dua fungsi, dua tugas kita manusia berada di alam dunia. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, hamba Allah yang tugasnya mengabdi kepada Allah. Orang yang mengabdi kepada Allah itu ya harus tunduk, patuh, taat, tidak boleh ngeyel, tidak boleh bantah. Apa perintahnya dilaksanakan, apa larangannya ditinggalkan. Itulah konsekuensi kita sebagai Abdullah. Konsekuensi yang kedua, sebagai Khalifatullah. Khalifatullah sendiri sering diartikan sebagai pemimpin atau wakil Allah menjadi pemimpin di alam dunia. Ya, kalau sebagai Abdullah itu harus tunduk, patuh, taat, tidak boleh membantah, tidak boleh ngeyel. Kalau menjadi Khalifatullah, konsekuensinya adalah dia harus berbuat yang baik, berbuat yang maslahah untuk kehidupan di dunia. Ya, dengan istilah lain, menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hablum minallah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama, hablum minannas. Lebih dari hablum minannas adalah hablum minal makhluqat, menjalin hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Pemirsa rahimakumullah, dua hal ini ibarat keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Menjadi hamba Allah di satu sisi, menjadi khalifah Allah di sisi yang lain, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipilih-pilih. Ini kita laksanakan seiring sejalan. Ya, menjadi hamba Allah pada satu waktu, ya pada saat yang sama dia mengerjakan tugas-tugas kekhalifahan di dunia. Ya, dua-duanya harus seimbang juga, berkelanjutan juga. Kalau pemirsa mencermati banyak ayat di Al-Quran yang berbunyi wa aqimus sholah, ini sangat terkenal dan sangat hafal itu, wa aqimus sholah, hampir selalu ya, sangat sering diikuti dengan kalimat wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah sholat adalah perintah yang bernuansa vertikal, menyembah pada Allah. Ya, wa atuz zakah adalah perintah peribadatan yang bernuansa horizontal, menunaikan zakat, berbagi kepada sesama.
Dan dua-duanya ini beriringan. Artinya berhubungan dengan Allah, hablum minallah yang baik tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dilanjutkan dengan ba'atu zakah atau hablum minanas yang baik. Simbol yang lain ditunjukkan di dalam sholat kita, pemirsa sekalian. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kita tahu bagaimana sikap kita saat bertakbir ya. Jadi kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat, pandangan ke tempat sujud, tidak boleh nolah-noleh, tidak boleh bicara, apalagi ngemut banggulo, nggak boleh. Harus fokus. Tapi fokus yang dilaksanakan di dalam sholat setelah takbiratul ihram itu diakhiri dengan salam, menoleh ke kanan, assalamualaikum, menoleh ke kiri, assalamualaikum. Apa isinya assalamualaikum itu? Doa semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah selalu diberikan pada kalian. Sebelah kanan, ke sebelah kiri juga sama. Apa artinya simbol ini, pemirsa? Hablum minallah, ibadah yang khusyuk kepada Allah itu harus diikuti dengan menebar kebaikan pada sesama. Harus berbuat baik kepada orang lain. Beragama kita ini nggak cukup hanya solih secara pribadi saja, tanpa kemudian solih juga secara sosial. Kita taat ritualnya tetapi jelek akhlaknya, itu nggak cukup, nggak bisa gitu. Ritual yang baik yang kita lakukan melalui sholat, melalui puasa, melalui tadarus, itu harus diikuti dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik kepada makhluk-makhluk Allah di sekitar kita. Kalau untuk para kita ya, sesama manusia, guru yang harus baik juga dengan sesama guru, dengan muridnya, murid juga demikian, harus berakhlak baik pada sesama temannya, tidak boleh saling membuli. Apalagi pada gurunya, harus menjadi murid yang taat, yang baik, yang sopan. Ketidaksopanan kita, keburukan akhlak kita adalah cermin dari keburukan kita sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi memang ini terkait. Nggak bisa kita solih, kita taat pada Allah tapi dengan sekitarnya nggak baik. Omongannya membuat orang sakit, perilakunya membuat orang bersedih. Dia bukan muslim yang baik, dia bukan muslim yang sempurna. Hablum minallah harus baik, hablum minanas juga harus baik. Tidak hanya minanas tapi juga minal makhlukat, pada sesama makhluk juga harus baik. Pemirsa rahimakumullah, ada perilaku sederhana ya yang mungkin bisa menggambarkan akhlak kita kepada binatang. Pemirsa mungkin sering menemukan semut yang sedang terapung di tengah bak mandi. Kira-kira apa yang kita lakukan dengan semut itu? Ditenggelamkan, dipites, begitu bahasa Jawanya, atau diselamatkan, diangkat pelan-pelan, ditaruh di dinding yang kering, sehingga semut itu selamat. Itu gambaran akhlak kita kepada sesama manusia. Contoh lain mungkin, ada kecoa. Kecoa itu identik dengan binatang yang kotor. Ya. Binatang yang kotor. Banyak kita menemukan kecoa itu mati karena badannya terbalik. Ya. Badannya terbalik. Terbalik aja dia nggak bisa bangun dan lama-lama mati. Apa yang kita lakukan kalau kita menemukan kecoa yang sedang terbalik itu? Ya, ada yang kemudian memukul, ada yang kemudian menginjak sampai mati karena kesan kotor dan mengganggunya. Padahal perilaku yang membunuh tanpa sebab hanya karena tidak suka, itu bukan perilaku yang baik sebagai khalifatullah fil ardh. Yang lebih baik adalah kita tolong, kita balik biar dia kembali hidup, dan mungkin bisa kita suruh pergi, bahasa Jawanya kita gusah ke tempat tinggal dia. Pemirsa rahimakumullah, siapa tahu kita masuk surga karena doa semut yang kita selamatkan, karena doa kecoa yang kita selamatkan.
semut dan kecoa adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berdosa. Dan yang tidak berdosa itu doanya akan sampai kepada Allah. Nah, ini adalah contoh-contoh hablum minal makhlukat, perilaku baik kepada sesama makhluk, wujud implementasi dari status kita, tugas kita sebagai khalifatullah fil ardh. Pemirsa rahimakumullah, marilah di bulan Ramadan yang mulia ini kita belajar menjadi hamba Allah yang taat dengan memperbanyak ibadah ritual kita, puasa kita, sholat kita, tadarus kita. Juga kita belajar untuk menjadi khalifah fil ardh yang terbaik dengan banyak berbagi kepada sesama, berbuat yang baik kepada sesama, menjadi pribadi yang bermanfaat, yang disukai banyak. Terakhir, saya akan tutup kultum saat ini dengan satu ilustrasi. Sebaik-baik orang adalah orang yang lahirnya menangis disambut dengan senyum, perginya tersenyum diantar dengan tangis. Apa maknanya? Sebaik-baik orang adalah orang yang waktu lahir itu menangis, karena nggak ada kan bayi lahir kemudian tertawa gitu, mesti akan bikin kaget seisi rumah yang menyambutnya. Bahkan kalau bayinya diem saja maka khawatir. Menangis datang, disambut dengan senyum. Alhamdulillah, anak ini lahir dengan sempurna. Dilihat jari-jarinya, oh lengkap, 5 utuh, bukan kelingking semua atau bukan jempol semua, lengkap utuh. Bahagia semua yang menyambut kedatangan. Perginya tersenyum, diantar dengan tangan. Orang ini menghadap pada Allah, meninggalkan dunia dengan tersenyum karena dia telah ditunjukkan Allah tempat dan kehidupan yang sangat membahagiakan di alam ini. Diantar dengan tangis. Orang yang ditinggalkan semua kehilangan, semua menangis, ya Allah, kenapa terlalu cepat Engkau memanggilnya? Kami masih membutuhkan kehadiran. Semua orang merasa kehilangan karena dia hidup menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang berguna, menjadi pribadi penebar maslahah bagi sekitar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang demikian, bukan pribadi yang sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.